hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di dalam rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kakak dan bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani oleh Bunda Tina dan Kak Marfi dan Kak Elo. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah Impa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, semua mari kita bangkit berdiri dan kita masuk ibadah dan menghadap firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Anak-anak, sebelum kita membuka ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah pelayanan anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku, catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-1 sampai 8. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 343 baitnya yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan merenungan firman Tuhan, kita juga harus siapkan hati dan pikiran kita serta memohon bimbingan Roh Kudus. Kakak dan Bunda ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan Tuhan dari ibadah awal kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami untuk pikiran dan hati yang bersih, agar kami bisa menerima ajaran-Mu. Dan urapi kakak dan bunda pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dan kami boleh lakukan ajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bunda walaupun dalam ibadah streaming. Bunda sukacita sekali hari ini bisa berjumpa dengan kalian. Bunda harap kalian juga tetap bersukacita selalu. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-8 yang akan dibacakan oleh teman kita Richard Kilimandu dari Ranting Ebenezer. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada
Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini adalah janji penyertaannya menerangi langkahku. Nah, anak-anak, dalam bacaan kita tadi bercerita tentang tokoh yang bernama Yosua. Anak-anak tahu nggak Yosua itu siapa ya? Yosua itu adalah seorang tokoh yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Lalu mengapa Musa digantikan oleh Yosua? Nah, karena saat itu Musa telah wafat, sehingga bangsa Israel perlu pemimpin yang baru. Lalu kenapa ya kok Allah memilih Yosua? Ya, kenapa Allah memilih Yosua? Karena Yosua, ini yang pertama ya, Yosua adalah orang yang membantu Musa, yang mendampingi Musa selama 40 tahun dalam pelayanan Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, Yosua mendampingi Musa selama 40 tahun. Sehingga dari situ Yosua memperoleh pengalaman dalam memimpin. Sehingga Yosua belajar dari Musa untuk memimpin bangsa Israel ini. Nah, kemudian ada lagi yang kedua. Kenapa? Karena Yosua ini adalah orang yang berani, orang yang selalu berkata jujur. Nah, contohnya ketika Yosua diutus untuk mengintai ke tanah Kanaan, nah saat itu ada 12 orang pengintai yang berkata jujur tentang tanah Kanaan ini hanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb saja yang berani masuk dan mengintai tanah Kanaan dengan baik. Dan mereka berkata sejujurnya tentang situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sana. Serta mereka juga berkata sejujurnya tentang kesuburan tanah Kanaan ini, tentang hasil buminya yang melimpah, tentang susu dan madu. Sedangkan 10 pengintai lainnya mereka berkata bohong. Nah, karena Yosua ini jujur, berani, sehingga Allah berkenan memilih Yosua. Nah, lalu kira-kira ketika Allah memilih Yosua, apa reaksi Yosua ya? Yosua ini awalnya dia ragu, dia takut. Karena apa? Karena memimpin bangsa Israel yang besar itu bukanlah perkara mudah. Memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang bandel itu enggak mudah. Tapi Allah bukan sembarangan memilih Yosua.
Allah memilih Yosua dan Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai dan memberkati Yosua seperti halnya Allah memberkati dan menyertai Musa. Allah berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Bahkan kata-kata ini diulang sampai 3 kali. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa tugas yang diberikan kepada Yosua ini sungguh berat. Tapi Allah tidak akan meninggalkan Yosua. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menyertai Yosua. Nah, karena Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai Yosua, sehingga Yosua menjadi berani mengambil tugas untuk memimpin bangsa Israel ini. Dan dengan ketaatan Yosua, dengan penyertaan Allah, maka Yosua berhasil memimpin bangsa Israel untuk menduduki negeri yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kalian juga mengalami hal seperti yang dialami oleh Yosua? Pernahkah kalian mendapatkan tugas yang sekiranya membuat kalian takut, membuat kalian ragu? Lalu kalian menjadi ragu-ragu untuk melaksanakan tugas itu. Misalnya kalian disuruh mengambil suatu barang atau benda yang sangat dibutuhkan di tempat yang sepi, di tempat yang mungkin gelap. Lalu kalian menjadi ragu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus percaya bahwa anak-anak Tuhan ini, bahwa Tuhan ini akan selalu menyertai kalian, sehingga kalian tidak perlu ragu lagi. Tidak perlu takut, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kalian. Dan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas, ketika kalian dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kalian lakukan adalah selalu berani untuk berkata yang benar. Nah, misalnya kalau ada teman yang berkata-kata kasar, ini contoh kalau misalnya kalian sedang bermain dengan teman, terus ada teman yang berkata-kata kasar, berkata-kata tidak baik. Kalian harus berani menegur, harus berani mengatakan bahwa itu salah. Jangan dong berkata-kata yang kasar begitu, berkata-kata yang baik dong supaya enak didengarnya gitu. Jangan ngomong kasar, berani berkata yang benar. Begitu juga kalau sama adik, sama kakak, berkata-katanya yang baik, yang benar. Sama orang tua juga harus sopan. Dan apa? Berani berkata jujur meskipun takut akibatnya. Nah, contohnya berkata jujur apa? Misalnya ketika kalian melihat teman kalian nyontek, kalian tegur, jangan nyontek dong. Atau teman kalian gak jujur ketika mengumpulkan tugas, berani ngomong, itu gak jujur, gak boleh begitu. Dengan resiko mungkin kalian akan dibenci oleh teman-teman kalian, gak apa-apa. Tetap harus berani mengatakan kebenaran, berani mengatakan kejujuran tanpa takut akibatnya. Nah, terus ada juga nih contoh lagi. Misalnya nih ketika hari Minggu, kalau hari Minggu biasanya anak-anak itu sukanya main dengan teman-temannya. Karena apa? Karena libur sekolah ya. Jadi bangunnya siang lah, begitu bangun langsung pergi main dengan teman-teman. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus ingat bahwa hari Minggu adalah hari untuk kalian apa? Beribadah, untuk kalian bersekutu dengan Tuhan. Ingat, utamakan IHMPA sebelum kalian pergi bermain, ingat IMPA dulu. Jadi anak-anak Tuhan harus berani menolak. Misalnya diajak nih, Semi, Dinda, ayo kita pergi main yuk. Hari Minggu loh ini, kita seneng-seneng yuk. Ingat, utamakan tugas untuk IMPA terlebih dahulu. Karena itu adalah tugas kalian sebagai anak Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas yang lainnya.
Lalu apalagi? Kita juga harus menghormati orang tua. Ucapkan salam kepada mama papa, kepada kakek, kepada nenek. Ucapkan salam, selamat pagi mama, selamat pagi papa, selamat siang kakek, nenek. Atau kalau ketemu dengan tetangga yang sopan. Karena itu dengan kesopanan kalian itu menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat pada Allah. Nah, kalian juga harus apa? Harus berani. Misalnya di dalam kelas ketika ditunjuk untuk mengerjakan tugas di depan, berani lakukan. Dan tentunya kalian harus rajin belajar supaya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Atau misalnya di IMPA, ketika kalian disuruh membaca Alkitab atau disuruh berdoa, harus berani. Nah, anak-anak Tuhan harus berani karena apa? Karena Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kalian sampai dengan akhir. Bahwa Tuhan akan selalu memberkati kalian. Penyertaannya akan selalu menerangi langkah-langkah kalian. Nah, demikian cerita Bunda hari ini. Ada tugas aktivitas yang nanti bisa kalian kirimkan. Mungkin minta mama atau papa bantu di fotokopi boleh, digambar boleh, lalu kalian isi. Kalian boleh foto kirim ke kakak dan Bunda Layan di ranting masing-masing. Nah, demikian cerita Bunda hari ini. Bunda berharap kalian tetap menjadi anak-anak yang semangat, yang penuh sukacita, yang berani berkata jujur, berani berkata benar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan kakak Bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus kerjakan, kalian bisa minta tolong papa, mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Apa aja ya bahan-bahannya Kak Marti? Bisa berupa gunting, lem, kertas, dan minta tolong mama papa untuk membantu kalian ya adik-adik untuk dalam mengerjakan aktivitasnya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Marvi. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami selalu dapat bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua kakak bunda dan anak layan juga orang tua. Kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah juga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Berkati para orang tua, anak-anak, layan, kakak dan bunda dalam usahanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua boleh melewati pandemi ini dalam keadaan selamat, tetap sehat. Berkati juga gereja kami Bapa dan gereja-gereja di dunia, agar kami boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298, bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa kalian untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Bait yang pertama dan ketiga ya anak-anak. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima, walau hina bercela. Kami berdosa sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini berserah. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah minggu ini, kami ini sampai akhir ibadah. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami terima dalam ibadah ini, boleh kami lakukan di hidup kami. Berkati juga persembahan kami, agar boleh untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak dan Bunda hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.